3. Ya. Terakhir saya kesini belum kacamata, karena sudah berkacamata. Filipi 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi bagaimana perjuangannya dalam hal iman. Pengenalannya akan Kristus. Bagaimana ia melupakan, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 9, bagaimana dia menunjukkan privilege-nya di masa lalu. Dia seorang yang hebat, dia seorang yang punya segalanya. Dia dari kalangan bangsawan, dia dari kalangan yang sangat terpelajar, dari kalangan elit agama. Dan dia punya segala sesuatu yang dapat dibanggakan sebagai orang Israel. Dia orang Israel, orang Yahudi. Asli, nggak ada campuran. Ada yang campuran, dia enggak. Dia masih mempertahankan bahasa ibu, bahasa Ibrani. Sementara orang-orang di perantauan sudah menggunakan bahasa negara masing-masing. Tapi Paulus tetap bisa berbicara dalam bahasa ibu. Itu satu kebanggaan yang luar biasa bagi orang Yahudi. Tetapi Paulus sedang mengajar kepada jemaat bahwa kehidupanmu bukan kehidupan yang harus selalu mengacu kepada masa lalu. Bukan berarti privilege itu dihilangkan. Karena di ayat 5 dia mengatakan bahwa aku juga percaya pada hal-hal itu. Bahwa hal itu bisa berguna jika digunakan dengan tepat. Tetapi Paulus ingin mengajak kita untuk melihat secara luas gitu ya, orientasi kita harus ke depan. Oke, jadi ini sebetulnya teologis banget, tapi saya mau sampaikan ini dalam konteks kita, dalam dunia kerja kita. Bagaimana kita dapat melihat ke depan itu? Kalau kita membaca tadi, bahwa di ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan yang persekutuan dalam penderitaannya. Nah, ini yang menjadi poin pertama kita, bagaimana kita mengenal Kristus dengan benar. Ya. Dalam iman, kita harus mengenal Kristus dengan benar, bahwa Kristus yang diajarkan oleh para rasul bukanlah Kristus yang begitu murahan dan gampangan. Hidup selalu penuh mujizat, hidup selalu penuh dengan berkat, hidup selalu penuh dengan sukacita. Padahal kenyataannya ada begitu banyak tetesan air mata, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak masalah yang harus dihadapi oleh orang beriman. Karena imannya. Karena Yesus berkata bahwa kamu diutus itu bukan kepada orang-orang baik. Kamu bagaikan domba yang ada di tengah-tengah kawanan serigala. Dan ketika kamu mau dikatakan sebagai muridku, kamu harus pikul salib. Jadi Paulus sedang berbicara bahwa orang Kristen itu tantangannya luar biasa hebat dalam hal iman. Dan juga itu berlaku di dalam dunia kerja kita. Kalau kita nggak kenal Kristus dengan benar, maka disitulah seringkali kita berpikir bahwa segala sesuatu itu indah di dunia kerja. Bahwa kalau kita melihat influencer, ya kan, ya kita tahulah kemarin-kemarin itu ya, orang yang suka flexing-flexing begitu, itu memicu adrenalin anak-anak muda untuk bisa sukses seperti mereka dalam waktu singkat. Tapi saya banyak kenal orang-orang besar gitu ya, mereka ketawa-ketawa aja begitu. Kenapa? Itu flexing-flexing begitu tuh biasanya ada backingan di belakang itu. Itu biasanya orang-orang cuci duit tuh. Dikasih maju lah mereka supaya kelihatan duit mereka halal-halal aja gitu. Padahal itu biasanya ya begitulah ya.
Nah, orang-orang muda, anak-anak muda Kristen yang ada di dunia kerja harus memahami ini, bahwa pengenalan akan Kristus itu harus benar. Ya. Bahwa pengenalan akan Kristus itu bukan hanya dia Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia juga harus diberitakan melalui hidup kita yang penuh dengan masalah. Jadi orang ketika menyaksikan Kristus itu bukan karena dia selalu dalam keadaan baik-baik saja, tetapi justru dalam keadaan yang tertantang itulah dia dapat menyaksikan Kristus. Para rasul ketika memberitakan Kristus, termasuk Paulus, itu dalam tidak kondisi baik-baik saja. Bahkan surat Filipi ditulis dalam penjara. Ya. Jadi dalam dunia kerja kita yang begitu banyak persaingan, banyak intrik dan segala macam, bagaimana kita dapat mengenali Kristus di dalamnya. Bahwa persekutuan dengan Kristus itu bukan hanya persekutuan doa seperti ini, tapi persekutuan di dalam penderitaannya. Bayangin, Anda udah kerja benar, Anda kerja jujur, bukannya naik malah dijegal gitu. Bukannya dapat bonus malah dapat sanksi dan segala macam. Bisa terjadi. Ya, ada orang-orang yang tidak selalu suka dengan Anda, tidak selalu Anda berbuat baik maka orang pasti baik sama Anda. Enggak. Ya, Anda bisa dapat penderitaan di tengah-tengah dunia kerjamu. Ya, di dunia yang realita ini, Anda bisa menemukan banyak sekali tantangan pencobaan di dalamnya. Tetapi dengan mengenal Kristus dengan benar, kita punya keyakinan bahwa kita bersekutu dengan Tuhan bukan hanya dalam doa dan ibadah seperti ini, tapi kita juga diberikan kesempatan mengambil bagian dalam penderitaannya. Kalau saudara membaca dari pasal 1, ayat 27 sampai 29 itu, bahwa kepada kita bukan hanya dikaruniakan iman, tapi kepada kita juga dikaruniakan penderitaan. Di penderitaan itu bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Nah, tema-tema seperti ini nggak populer. Kalau anak muda tuh banyak yang seneng yang denger-denger itu ya pokoknya Tuhan sayang lu, gitu loh. Tapi di sini sebetulnya kita belajar bahwa dengan mengenal Kristus, kita tahu tantangan yang akan kita hadapi itu berat, tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Gitu. Saya sebagai pendeta bukan berarti di keliling saya itu banyak pendeta lalu baik-baik aja. Enggak, sikut-sikutan juga. Emangnya dunia pendeta enggak beda jauh sama saudara? Enggak, sama aja. Makanya teman saya ketika menduduki satu jabatan, saya yang pernah ada di dalamnya, saya bilang, ya begini ya, siap ya. Bingung dia, orangnya polos. Sekarang dia mulai bilang, aduh kok kayak gini bro, aduh gak kuat, gue mau mundur aja dah. Kenapa bro? Udah mulai, ini bro begini. Welcome to the jungle, saya bilang. Dia menderita di dalamnya karena kejujurannya ternyata tidak dibarengi dengan orang-orang yang punya hati yang sama. Sama-sama pendeta tapi hatinya bisa beda. Ini saya buka. Kalau di dunia pendeta seperti itu, apalagi dunia kerja yang tidak seiman, bahkan seiman aja bisa begitu, apalagi dengan yang tidak seiman. Jadi jangan pikir bahwa segala sesuatu itu mudah. Tapi dengan mengenal Kristus dengan benar, makanya kita dikatakan mengalami yang namanya kematian dan kebangkitannya. Bahwa kebangkitan ini oke, bicara yang eskatologi yang akan datang, yang jauh. Tetapi yang sekarang adalah tentang kematian, itu bicara tentang kematian daging kita, nafsu kita. Bagaimana kita, makanya seperti tadi saya katakan, bagaimana orang-orang flexing dan segala macam, orang menunjukkan keberhasilan instan, itu memacu adrenalin nafsu kita untuk bisa sukses seperti orang itu. Dan banyak orang akhirnya menolak untuk ikut berproses di dalam kematian daging. Bahwa untuk menaiki kesuksesan itu tidak mudah. Makanya dalam pasal ini kita membaca ada istilah-istilah olahraga di dalamnya, ada istilah atletik di dalamnya. Ya, Paulus sering menggunakan istilah olahraga karena dia sedang menggambarkan bahwa kehidupan iman percaya kita itu bahkan di dalam dunia kerja kita adalah satu proses yang panjang dan menyakitkan. Saudara, kalau kita membaca di pasal 2 mulai ayat 5 sampai ayat 9, di sana kita menemukan bagaimana kita harus belajar seperti Yesus Kristus itu sendiri. Ya, Yesus itu harus jadi pusat perhatian kita. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di dalam saat teduh kita, tapi dalam dunia kerja kita, Kristus pun harus jadi pusat. Mengapa? Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26,
ya, dikatakan bahwa manusia diciptakan serupa, segambar dalam rupa Allah. Gambar Allah itu dalam Kolose 1 ayat 15 diterangkan dengan jelas bahwa gambar Allah adalah Kristus. Jadi soal iman kita melihat Kristus sebagai patokan, dialah pusat dari kehidupan rohani kita, tapi dia juga menjadi pusat perhatian pelajaran kita dalam hal bekerja. Bagaimana Yesus bekerja dengan baik, dengan integritas, dengan jujur, tapi mau dilemparin batu, mau dibuang ke jurang, dikatain gila, dikatain macam-macam, kerasukan setan lah. Artinya kinerja yang telah menghasilkan karya-karya yang hebat yang namanya mujizat pun itu ditolak untuk diakui. Jadi kita pun dalam dunia kerja kita gak hanya siap dipuji karena kita berhasil, tapi kita harus siap ditolak meskipun kita berhasil. Saya berani bicara begini karena saya mengalaminya. Saya pikir dengan prestasi yang hebat saya akan naik, malah dibejek saya. Tak. Apa yang saya lakukan untuk tingkat Jakarta Selatan itu telah mempengaruhi se-DKI waktu itu. Menjadi contoh dan diterapkan sampai hari ini. Tapi bukan saya yang naik, malah saya diturunkan. Itu fakta. Ketika saya mengambil S2, di yayasan sudah berkali-kali saya disampaikan, dia harus jadi dosen. Faktanya tidak. Meskipun saya lulusan terbaik, tapi justru nilai yang terendah yang jadi dosen. Adil? Kagak. Artinya bagaimana kita harus mampu menerima kedagingan ini dimatikan. Bagaimana kita harusnya bisa berontak tapi kita harus pasrah penuh kepada Tuhan. Mempercayai nasib kita ini di hadapan Tuhan bahwa kita akan mengalami hal yang baik. Yusuf mempunyai satu impian yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Faktanya Yusuf berbuat yang terbaik bagi kakak-kakaknya, ia dijual. Ia telah berbuat baik di rumah Potifar, ia masuk penjara. Tapi terjadi rebound yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun dan keadaan apapun ketika Firaun mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Demikian kita harus percaya hal-hal ini bahwa tidak selalu kita akan mulus ke atas, tapi bisa jadi kita justru akan ke bawah. Tapi percayalah, di dalam ketaatan penuh, dikatakan Filipi pasal 2 tadi, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia nggak pakai privilege kealahannya. Dalam wujud manusia, dia betul-betul berpasrah diri sebagai manusia biasa yang seolah-olah tanpa daya. Padahal dia punya kuasa itu. Tapi dia tidak melawan, karena memang dia ditetapkan Allah untuk mati atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu dikatakan, dia diakui sebagai pemilik nama di atas segala nama. Bahwa sampai kita mencapai titik yang tidak sanggup lagi kita mengerti. Di situ kita mati terhadap keinginan daging kita, kita berpasrah penuh. Maka di situ kita akan melihat kemuliaan Allah. Hanya di salib itu ada mahkota kemuliaan. Bagi dunia mahkota duri kehinaan. Tapi di mata Allah itulah mahkota kemuliaan. Jadi ketika kita berkarir pun, menghadapi masa-masa sukar, terima dengan lapang dada. Ya, Yesus punya privilege yang luar biasa, tapi dia nggak pakai. Paulus demikian, kita pun demikian. Daud adalah raja yang paling sukses dan paling hebat sepanjang masa Israel. Sampai hari ini, Daud tetap diakui sebagai raja terbesar. Dia punya posisi paling tinggi di Israel, raja. Dia orang paling berkuasa, dan dia orang terkaya di Israel. Tapi Daud selalu memposisikan diri sebagai hamba. Dengan dia mengatakan, aku hambamu Tuhan. Artinya dia takluk sepenuhnya pada kehendak Allah. Apapun itu, dan kita membaca mazmur-mazmurnya, itu mazmur yang kebanyakan justru Daud dalam keadaan terpuruk. Tapi dia rebound. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Haleluya. Nah yang kedua, kalau kita membaca di ayat tadi ayat 10, ayat 11. Sekarang ayat 12 dan 12 itu dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, telah sempurna
melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Poin yang kedua, bagaimana kita punya orientasi masa depan ini adalah yang kedua, kita harus meningkatkan kualitas hidup. Paulus tidak merasa puas. Dia sudah mengenal Kristus tadi ayat 10, ayat 11, tapi dia mengatakan kita belum cukup sampai di situ. Kita harus merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan, tapi soal pengenalan akan Kristus jangan pernah merasa puas karena Kristus tidak bisa diukur. Oh sudah, saya sudah terima Yesus, Tuhan Yesus selamat. Ya sudah kan, saya sudah selamat. Enggak, tapi harus ada peningkatan iman. Dia harus mengejar, artinya ini satu tindakan aktif yang bukan hanya biasa-biasa, tapi betul-betul masif gitu. Sehingga dikatakan bahwa dia mengejarnya. Gitu ya. Meningkatkan kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita, itu akan membentuk karakteristik kita. Karakter serupa dengan Kristus. Diubahkan karena tadi kematian daging kita, kematian hawa nafsu itu membuat kita memiliki karakter Kristus yang disebut buah roh. Nah, ketika kita memiliki karakter Kristus, kita tahu bagaimana kita bekerja dengan tepat, dengan baik. Bahwa Kristus menunjukkan karya-karya terbaiknya di tengah-tengah masalah. Yesus justru mengubah masalah menjadi berkat. Orang lumpuh disembuhkan, ya bisa berjalan, orang buta bisa melihat, dan sebagainya. Bahkan orang mati bisa bangkit. Dia mengubahkan masalah menjadi solusi yang membuat orang dapat bersuka cita. Kita pun demikian, saudara. Bahwa ketika kita mengejar Kristus, bahwa peningkatan karakter Kristus itu akan membuat kita punya integritas. Ketika kita bekerja, kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Kita tahu bagaimana kita harus bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu peningkatan, bahwa kita harus meningkatkan itu bukan hanya ketika kita banyak datang beribadah, ya, tetapi baca Alkitab, berdoa, sebagainya. Tetapi bagaimana kita harus mampu diubahkan Tuhan dari hari ke hari, sehingga dikatakan Kolose pasal 3 ayat 10 itu sampai menjadi serupa dengan Sang Halik, yaitu Kristus. Gitu. Mau dalam dunia kerja, kita ternyata bukan anak-anak Allah yang biasa. Tapi kita sedang mencerminkan Kristus. Sebab itu tidak mungkin kita dapat menyatakan Kristus melalui hidup kita kalau tidak ada peningkatan kualitas rohani kita. Ya. Peningkatan kualitas rohani itu akan memberikan kita kemampuan di dalam kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Oleh sebab itu bagaimana kita dapat melaksanakannya? Berarti kita harus meningkatkan juga satu kualitas yang lain, yaitu kualitas skill kita. Karena Kristen itu tidak anti dengan sains loh. Tidak anti pemikiran-pemikiran kritis. Enggak. Kristen itu justru mempertajam pola pikir kita. Perhatikan dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti. Iman itu dasar kan? Karena iman kita mengerti. Mengerti di situ mengerti logik. Logika. Jadi tidak mungkin iman Kristen bertentangan dengan logika. Jadi, meningkatkan kualitas kerohanian itu akan memacu juga kita untuk meningkatkan kualitas skill kita. Karena kerohanian itu berbicara yang ada di sorga yang tak kelihatan, sementara kita pada kenyataannya masih bekerja di dunia yang kelihatan. Kita ke sorga butuh iman, tapi dalam dunia di kantormu engkau butuh skill. Bukan hanya iman doang kan. Dengan iman saja, pasti saya naik pangkat, naik jabatan, pasti naik gaji. Kagak, nggak bakalan. Kalau nggak punya kompetensi, nggak bakalan kan gitu. Justru dalam kesempatan yang sulit kita dapat meningkatkan banyak hal. Saya sebagai pendeta, kalau saudara kan tentu punya spesifikasi masing-masing. Tapi saya sebagai pendeta atau pastor di Katolik, itu kami tuh harus belajar segala macam. Jadi kami tuh harus sedikit di bawah malaikat lah pengetahuannya gitu. Harus setengah maha tahu gitu. Karena kami berhadapan dengan banyak orang dari berbagai latar belakang pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya. Ya. Dan saya harus belajar itu. Sehingga ketika saya diundang di kantor gubernur, saya berbicara tentang dunia kerja pemerintahan. Ketika saya diundang di Kejaksaan Agung, saya berbicara tentang dunia hukum. Ketika saya diundang di bank nasional maupun internasional, saya harus berbicara tentang dunia perbankan.
Padahal pendeta sekolahnya. Tapi saya harus belajar, paling enggak saya ngerti dulu. Jadi artinya saya harus meningkatkan skill saya, kompetensi saya. Gitu. Ketika diundang di bank, saya berbicara tentang wahyu gitu ya. Tentang bagaimana hari kiamat, ya nggak bakal masuk itu. Saya berbicara harus sesuai dengan dunia yang ada. Di pemuda saya berbicara tentang anak muda dan sebagainya. Saya berbicara dalam ibadah keluarga, saya berbicara tentang keluarga. Bahkan waktu itu dosen saya, seorang dokter, dia bilang, Theo, lu mau nggak melayani seminar? Seminar apa? LGBT. Siap? Lu bisa? Ya harus bisa. Kalau ditugaskan saya harus bisa. Gue malas soalnya, tema-tema kayak gitu lu aja dah. Jadi saya menggantikan sang dokter untuk seminar 2 sesi di satu gereja. Di satu gereja satu Depok ya. Di Persekutuan Depok. Gereja Depok. Saya melakukan seminar tentang LGBT. Ya harus belajar. Berbicara tentang narkotika, ya saya bicara tentang narkotika. Meningkatkan skill. Ketika saya sudah dijadwalkan tahun 2020 itu, pas pandemi, saya sudah terjadwal sampai Desember. Desember terakhirnya Yuti. Tahu-tahu pas bilang PSBB, saya langsung bilang semua jadwal ini dari Maret sampai ini delete semua ini. Cancel semua pasti. Benar, cancel semua. Lalu kemudian saya berkata, apakah saya akan berkata pada diri saya, ya sudahlah, pasrah saja. Karena nggak tahu mau ngapa-ngapain di rumah doang. Enggak. Saya menambah jam belajar saya. Dan akhirnya di situ saya kemudian masuk dalam area yang namanya platform. Akhirnya saya masuk ke YouTube. Lalu kemudian ketika YouTube mulai mulai berkembang, lalu orang sudah mulai waktu itu ya mulai 50-50 lah ya, bisa masuk, ada yang di rumah gitu kan. Wah, ini penontonnya berkurang nih, berarti sudah masuk kerja nih. Saya lihat TikTok loh, TikTok 1 menit bisa nih, samain TikTok. Masuk snack video, masuk di Hello. Teman saya bilang, lu nggak main audio? Apaan? Spotify. Emang boleh? Boleh. Saya masuk Spotify. Terakhir bulan September kemarin, tahun lalu, saya mulai menulis di Kompasiana. Karena itu platform yang sudah jadi, ngapain capek-capek ini, karena ketiban nanti dengan yang sudah jadi gitu ya. Saya masuk aja ke platform yang sudah mapan. Dari Kompas Group kan, udah jelas pembacanya pasti orang intelektual dan gak aneh-aneh ada di situ. Dan puji Tuhan, ini tulisan saya sudah ke 120. Artikel saya, 120. Pembacanya sudah kurang lebih hampir 70.000. Untuk pembaca-baca begini yang udah mulai jarang baca, itu untuk tergolong banyak. Gitu ya. Tulisan saya yang terbanyak hampir 7.000, satu tulisan, satu artikel yang baca. Jadi artinya saya meningkatkan kompetensi saya, bahwa masalah tidak membuat saya kemudian berkecil hati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa saya bisa berbuat apa-apa, saya bisa berbuat sesuatu dan menjadi berkat. Kalau dulu saya berpikir bahwa kalau di stadion dengan dihadiri ribuan orang maka saya bisa KKR di situ. Sekarang lewat YouTube ribuan orang menonton siaran saya. Khotbah pendek saya bisa ribuan orang yang nonton. Ratusan ribu bahkan. Puluhan ribu. Paling sedikit ratusan. Itu jauh lebih banyak ternyata dari apa yang dapat saya pikirkan. Kalau saya berdiam diri, maka saya tidak mendapat apa-apa. Jadi saya harus meningkatkan kehidupan rohani saya dan meningkatkan kualitas skill saya. Saudara punya itu. Karena saudara telah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Pasti ada yang bisa dikembangkan lagi. Haleluya. Sehingga dalam pekerjaanmu engkau bisa lagi lebih baik. Yang ketiga dikatakan di ayat 13, ayat 14, saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bahwa Paulus kemudian mengingatkan bahwa dalam pengejaran kita akan Kristus akan selalu ada godaan. Karena dalam konteks pasal 3 ini ada banyak pengajar-pengajar sesat. Wah, ini sekarang di YouTube beredar tuh. Banyak sekali berseliweran aneh-aneh. Waduh, kalau jemaat nggak hati-hati itu bisa gawat gitu ya. Nah, di sini Paulus sedang berbicara bahwa kamu akan digoda untuk keluar dari iman yang benar, dari pengajaran yang benar. Tapi kamu harus fokus pada tujuan utama, yaitu tentang sorga, di mana Kristus telah menyediakan itu bagi kita.
dalam dunia kerja kita akan ada banyak tantangan. Ya, untuk mengalihkan fokus saudara, kinerja saudara akan digoda untuk saudara dapat berpaling untuk melihat yang bukan fokus saudara. Ya. Saya pun demikian. Kadang-kadang digoda untuk keluar dari jalur. Tapi saya tetap bertahan, saya harus fokus pada tujuan utama saya. Misalkan ketika saya siaran di platform, tujuan saya jelas bahwa saya nggak akan seperti YouTuber yang memang cari AdSense, cari duit di situ. Enggak. Gampang sih sebetulnya, saya tinggal nyenggol sebelah aja tuh. Subscriber saya pasti akan cepat melonjak itu. Penontonnya pasti akan melonjak, meskipun kaum sebelah lebih banyak caci maki masuk ke situ kan. Tapi itu cara enggak, saya nggak mau ke situ. Saya tetap fokus bahwa tujuan saya memberitakan firman adalah untuk memberkati orang, bukan untuk cari ribut. Saudara dapat lihat kan di YouTube sekarang begitu banyaknya keributan untuk mempertahankan Injil, ladenin kaum sebelah, bahkan sesama Kristen saling tuding-menuding sekarang ini. Saling sikut-menyikut. Fokusnya udah nggak jelas gitu. Kita memberitakan Yesus atau kita mau bertengkar tentang Yesus? Ya kalau kaum sebelah pasti akan menyerang kita. Biarin aja, wong memang udah Tuhannya beda kan gitu. Ngapain ditanggapi? Saya pun seringkali terpancing gitu ya, dibawa waktu awal-awal. Waduh, dihujat-hujat saya. Digoblok-goblokin lah, wah rasa-rasanya pengen, tapi akhirnya saya pikir, ini kan nanti saya gagal fokus gitu. Tujuan saya mau memberitakan firman, mau jadi saksi, bukan jadi preman gitu. Kalau preman media sosial kan bisa kan? Saling caci maki di situ bisa. Tapi saya nggak mau, saya fokus untuk tetap memberitakan firman. Saya fokus untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia. Itu saja. Demikian dengan saudara. Akan ada banyak yang coba menggeser saudara dengan berbagai-bagai alasan supaya saudara nggak fokus. Bukan hanya soal iman, tapi dalam soal pekerjaan. Kita harus fokus, tetap bertahan. Hanya kedisiplinan diri yang dapat membuat kita ini. Kedisiplinan dalam hal rohani, dalam hal berdoa, dalam membaca firman, itu yang akan membuat kita kuat untuk bertahan dari serangan-serangan, untuk menggoda kita, mengganggu kinerja kita di dunia kerja kita. Ya, itu sebabnya Paulus menggunakan istilah atletik. Berlari-lari, itu bahasa atletik. Bahwa seorang atlet tidak mungkin berhasil kalau dia nggak disiplin. Seorang atlet itu pasti banyak pengorbanan. Ketika anak-anak muda lain tidur, mereka tuh jam 4 pagi udah bangun. Mereka udah latihan keras, sementara yang masih ngorok-ngorok, masih mimpi di awan-awan, mereka udah latihan keras. Dan itu bisa berlangsung berjam-jam. Kalau sudah ingat kalau Cristiano Ronaldo, bagaimana dia bisa sehebat itu? Bahwa teman-temannya ketika datang ke rumahnya, kadang-kadang bete juga. Kita cuma mau main PS gitu, pengen makan-makan, pengen minum-minum. Lah, dia latihan mulu, diajak latihan. Tapi akhirnya memang membedakan antara Ronaldo dengan teman-teman yang lain. Mereka bisa top dalam sesaat, tapi Ronaldo sampai hari ini masih diperhitungkan. Masih mahal. Teman-teman lain udah pensiun. Udah nggak punya harga. Dia masih berharga tinggi. Itu yang membedakan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Di ayat yang ke-15 dan 16, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, yang keempat, orientasi ke depan, masa depan kita adalah berpikir benar. Berpikir benar, itu akan menghasilkan satu keputusan yang benar. Landasannya sekali lagi Kristus, karena dialah kebenaran itu. Yesus nantiasa berpikir benar, maka tindakan-tindakannya itu benar meskipun dunia menolak itu. Karena kita Kristen. Karena kita Kristen itu ada nama identitas Kristus di dalamnya, maka setiap tindakan, perkataan, perbuatan kita itu harus menyatakan kebenaran, dan itu dimulai dari pikiran. Ingat, keputusan itu kan dari pikiran. Ketika iblis menggoda, ya, iblis dalam rupa ular itu, dia menggoda Hawa. Apa yang dikatakan di sana? Dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 kemudian Hawa melihat bahwa buah itu menarik perhatian. Dan lalu dia membuat keputusan untuk mengambil dan memakannya. Jadi satu tindakan yang benar atau tindakan yang salah itu dimulai dari pikiran. Ketika dia berpikir benar, dia tahu bahwa itu adalah dusta.
kamu akan jadi seperti Allah. Itu dusta. Tetapi karena dia berpikir yang tidak benar, maka dia kemudian mengambil keputusan yang salah. Dan akibatnya adalah satu kesalahan yang harganya sangat mahal. Nah, dalam dunia kerja kita juga demikian. Kiranya setiap kita mengambil keputusan apapun itu, baik belum bertindak ataupun sesudah bertindak, kita harus berpikir apakah ini akan diteruskan atau tidak. Karena di sini katakan, pikiran itu harus kita lanjutkan. Bahwa berpikir benar itu bukan cuma sekali, berpikir benar, bertindak benar. Lalu berikut ketika digoda, oh iya ya, boleh juga ya, enggak juga ya. Enggak apa-apa lah kau. Oh iya ya, ya. Enggak. Konsisten, karena di sini Paulus berkata berpikir dan melanjutkan, berarti pikiran yang benar itu harus konsisten. Maka keputusan-keputusan kita konsisten yang benar juga. Apapun resikonya, kita tetap berpegang pada kebenaran, maka Tuhan bela kita. Ya. Jangan khawatir, ya saya sudah melewati banyak perkara. Saya jadi pendeta baru 22 tahun ini. Baru 22 tahun. Istri saya 19 tahun jadi pendeta. Kami sudah melewati banyak hal. Banyak hal yang gak enak banget. Banyak ketidakadilan yang kami terima. Tapi kami tetap melayani. Dimulai dari rumah mertuanya Bertus. Di area dapur perusahaan. Sampai pindah ke bedeng. Sampai Bertus meminang istrinya ini. Itu di situ, di kebun pisang. Ada bedeng di situ, ada tanah kosong. Lalu banyak ditanamin pisang, jadi kebun pisang. Ada bedeng karyawan. Ya disitulah istrinya Bertus tinggal waktu itu. Kita ibadah di situ. Saya tetap berpikir benar. Bahwa tidak mungkin Tuhan tidak membela pekerjaannya. Ingat saudara, pekerjaanmu adalah pekerjaan Tuhan. Makanya Paulus bilang kalau kamu bekerja, kamu harus bekerja seperti kepada Kristus. Karena pekerjaanmu bukan pekerjaanmu sendiri. Karena dirimu adalah milik Kristus, bukan milikmu sendiri. Berarti pekerjaanmu adalah pekerjaan Kristus. Maka ketika kita melakukan sesuai kehendak Kristus, maka Kristuslah yang menjadi jaminan itu. Ketidakadilan itu Yesus telah tanggung di atas kayu salib, bukan? Aniaya dan segala macam, Kristus telah tanggung di atas kayu salib. Maka kita itu pasti menerima yang baik daripada Tuhan. Meskipun saat ini kita belum melihat kebaikan itu. Dan saya 12 kali pindah dari sejak di tempat bertuanya Bertus, sampai hari ini kami ibadah sudah di tempat yang ke-12. Nggak boleh diperpanjang kontrak lah, diresolusi lah, pindah ke tempat yang ke-12. Nggak ada angkot lewat di situ. Jauh dari mana-mana. Tapi anehnya, jemaat terus bertambah. Aneh bin ajaib. Tiba-tiba, siapa nih nongol? Dari mana Pak? Kayak dari itu, situ. Padahal kami nggak pakai Google Maps. Karena saya nggak enak sama tuan rumah bikin Google Maps. Gereja tahu-tahu ormas yang datang. Iya kan? Jadi waduh, udahlah. Tapi Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk datang. Jemaat pada datang. Penuh, udah bingung kita. Waduh, duduk di mana nih? Duduk di mana nih? Akhirnya jadi serong-serong begini, jadi miring-miring gitu. Karena kami pakai rumah. Semakin bertambah. Minggu lalu baru datang 4 orang lagi. Seperti itu. Dari 2 orang mertuanya Bertus, suami istri. Dan mereka tetap datang sampai hari ini. Meskipun jauh di Pasar Minggu, datangnya ke Bintaro. Tetap datang. Haleluya. Artinya kalau kita berpikir benar, kita akan punya tindakan yang benar. Maka Tuhan pasti membela yang benar. Meskipun kelihatan prosesnya tidak enak dan agak panjang. Tapi itulah jalan terbaik daripada Tuhan, daripada kita cari jalan instan. Namun keberhasilan sesaat, bahagia sesaat, penderitaannya justru jangka panjang. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas pembenaran firman-Mu. Kiranya anak-anak-Mu di tempat ini, anak-anak muda yang Engkau telah berikan mereka talenta, berikan mereka keistimewaan yang ada dalam diri mereka. Sehingga mereka ditempatkan di tempat ini bukan satu kebetulan. Mereka bekerja karena panggilan Tuhan. Panggilan mereka bukan hanya di gereja, tapi di dunia kerja mereka di tempat ini juga. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah pelaksana-pelaksana kehendak Bapa di sorga. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, Roh Kudus yang mimpin mereka dengan kuasa. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, kiranya anak-anak-Mu diberkati dengan firman-Mu. Dan mereka juga dapat melaksanakan firman-Mu di tempat kerja mereka. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Haleluya.